Baik, apa manfaat daripada kaum perempuan bila lebih banyak perempuan di parlemen? Proporsi-proporsi inilah yang sebenarnya itu belum adil diberikan secara merata. Kita yakin kesensitivitasan perempuan itu lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Jadi sebagai ungkapan terima kasih kami dari masyarakat Desa Huta Tinggi buat Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir, ini menjadi apresiasi yang luar biasa buat Desa Huta Tinggi telah dihadirkan Inang. Baru walaupun kita pertama kali Inang, tapi saya melihat tadi luar biasa Inang, luar biasa. Jadi saya kagum dengan Inang. Dengan motivasi yang luar biasa, apalagi dari wawancara itu, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila dalam pelayanan kami dari Desa Huta Tinggi mungkin ada yang kurang berkenan, mungkin karena tiba-tiba katanya. Selamat siang, Inang, Kepala Dektonia AKBP Peraja Tarutung. Tadi ada mengatakan bahwa perempuan harus aktif terlibat dalam demokrasi, khususnya kalau bisa ada peluang di parlemen. Itu apa yang menjadi makna daripada pernyataan Inang Deborah? Iya, saya pikir tanda kepedulian gereja bahwa memang harus ada wakil-wakil rakyat itu di parlemen. Pada beberapa minggu lewat, sesungguhnya melalui United Evangelical Mission, kita sudah melakukan sosialisasi politik bagi warga, jemaat, dan masyarakat yang hendak mencalonkan diri menjadi anggota wakil-wakil rakyat, mulai di tingkat pusat, di tingkat daerah, bahkan di tingkat BPD. Mengapa? Karena memang sesungguhnya, katakanlah misalnya negara Indonesia itu 270 sekian juta ya warga masyarakatnya, mayoritasnya itu sesungguhnya perempuan. Sama juga halnya dengan di gereja. Tetapi kenapa justru walaupun di negara ini dominasi perempuan dan juga di gereja, tetapi yang duduk di dalam parlemen ataupun di dalam struktur YKBP itu sedikit begitu ya, sedikit. Nah, kenapa itu? Ini memang diskriminasi gender ini perlu terus-menerus disuarakan, ya kan? Ya. Nah, oleh sebab itu saya pikir di negara, karena kuota 30% itu adalah perempuan, sesungguhnya ini tidak begitu sulit lagi. Cuman bagaimana perempuan bersatu padu ya, tetap menggandeng kawannya perempuan dan juga menggandeng kawannya laki-laki supaya bisa duduk sebagai wakil rakyat. Baik, apa manfaat daripada kaum perempuan bila lebih banyak perempuan di parlemen? Ya, saya pikir dia dapat menyuarakan ya, kan di negara ini kan banyak proporsi yang akan diberikan oleh negara ini dalam rangka mencerdaskan masyarakatnya. Nah, proporsi-proporsi inilah yang sebenarnya itu belum adil diberikan secara merata. Kita yakin kesensitivitasan perempuan itu lebih tinggi dibanding dengan laki-laki begitu.
Nah, kalau ada wakil rakyat itu lebih banyak, tentunya kita berharap negara ini akan menjadi lebih baik. Ibu Pertiwi toh, ibu negara ya kan. Dikatakan ini land ini kalau dari bahasa apanya itu perempuan. Nah, tetapi kenapa agak sedikit lambat? Acap sekali gesekan-gesekan antar sesama perempuan itu diplesetin. Kalian perempuan aja nggak bisa kerja sama. Iya. Ini kan plesetan yang sesungguhnya tidak membangun perempuan itu. Artinya bahwa kedepannya perempuan harus lebih mendukung Kawannya perempuan. sama perempuan ya. Perempuan, tetapi yakin juga perempuan itu tidak bisa berjuang sendiri tanpa topangan daripada laki-laki, karena keberhasilan seorang ibu itu adalah topangan dari suaminya. Sama halnya keberhasilan seorang suami itu ditopang oleh perempuan pendoa, begitu. Makanya keadilan gender, kesetaraan gender itu perlu Baik. semakin dipertajam. Baik, seorang Ria Gurning yang bersama Ibu Deborah sekarang selama ini cukup aktif dalam sisi kegiatan kemanusiaan dan juga perjuangan untuk kaum perempuan dan anak ya, dan budaya juga. Nah, bagaimana Ibu Deborah, Pendeta Deborah Sinaga memandang Ria Gurning bisa mewakili kaum perempuan di parlemen nanti? Ya. Tadi saya melihat dari karya-karyanya yang juga memajukan budaya Batak ini melalui ulos, tadi ada baju juga ya, dan melalui beberapa itu. Ya, tentu ini dengan betul-betul meningkatkan kualitas. Ini kan ditenun oleh perempuan ya. Iya. Dengan meningkatkan kualitas hasil-hasil karya perempuan, ya tentu ini meningkatkan ekonomi. Karena saya juga melihat tingkat kejahatan itu terjadi kalau ekonomi kurang baik. Iya. Di tengah keluarga juga gitu, kekerasan itu terjadi karena memang masalah ekonomi begitu. Iya. Jadi kalau Ibu Ria Gurning tadi sudah menyentuh budaya, ya kan, budaya itu juga merupakan salah satu yang perlu dimajukan di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Samosir yang menjadi daerah destinasi pariwisata. Saya pikir saya akan dukung. Tentunya bukan hanya tradisional dalam berupa tenunan, tapi bagaimana mencerdaskan perempuan melalui ilmu pendidikan supaya semakin cerdas berpolitik. Itu juga saya pikir penting dalam hal kesehatan juga ya, dengan maraknya HIV/AIDS. Artinya perempuan itu dia harus cerdas secara spiritualitas dan juga cerdas di berbagai bidang supaya dia bisa bersaing. Kalau dia hanya cerdas secara spiritualitas, dia tidak cerdas intelektual, tentu tidak diperhitungkan, ya kan begitu. Baik, Ibu Ria Gurning, ada sporting dukungan untuk kaum perempuan untuk maju di demokrasi bidang parlemen ke depannya. Apa yang Ibu rasakan? Pertama terima kasih Ibu Deborah Sinaga, Hadep HKBP. Terima kasih untuk apresiasinya yang luar biasa buat saya. Semoga Dua dan impian mengizinkan untuk saya sebagai wakil rakyat di Kabupaten Samosir ini. Dan memang ini perlu saya sampaikan, 2019 saya sudah berkiprah di Samosir ini dengan kegiatan-kegiatan sosial, baik KDRT, pelecehan seksual, anak-anak disabilitas, budaya, pariwisata, dan UMKM. Kita sudah melaksanakan itu, melibatkan itu yang mungkin walaupun tidak seberapa ya, mungkin bagi saya itu tidak seberapa dibanding orang-orang yang udah hebat yang mungkin sudah memberikan lebih dari itu. Jadi harapan saya semoga apa yang saya berikan di Kabupaten Samosir ini menjadi acuan buat yang lain juga, bukan untuk saya tapi seluruh masyarakat Kabupaten Samosir yang punya talenta, integritas, loyalitas, dan memberikan hatinya, jiwanya, dan pikirannya untuk membangun Kabupaten Samosir. Sekali lagi sukses Ibu, semoga Tuhan izinkan juga buat Ibu Sekjen nantinya. Amin. Dan tidak ada. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Departemen Diakonia KBP, Pendeta Deborah Sinaga, STH MTH, dan juga Ibu Ria Gurning. Semoga sukses selalu dalam meraih cita-cita.